Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, dalam kesempatan ini kembali ketemu dengan saya, Ida Pedanda Gede Kaca Channel, akan memberikan penjelasan tentang apa fungsi, makna, pengertian kita, khususnya agama Hindu mempunyai sanggah kemulan, rong telu atau rong tiga. Baiklah para pemirsa umat sedharma yang Pedanda cintai, dalam kesempatan ini Pedanda akan memberikan penjelasan tentang rong telu itu sendiri, yaitu merupakan kawitan kita secara niskala. Jadi kita mempunyai kawitan secara niskala ada 3, yaitu bur, buah, suah. Bur itu kawitan kita secara niskala ada di kemulan, sanggah kemulan, rong telu, rong tiga. Itulah kawitan kita secara niskala. Kawitan kita secara bur, yaitu kawitan kita ada di pura dalam, yang bersemayam di Betara Ida di Betari dalam, yaitu Ida Betari Durga, Rabin Ida Betari Uma. Beliaulah kawitan kita karena beliaulah yang berhak dan mempunyai hak untuk yang kita sembah atau baktinin sebagai kawitan kita, yaitu merupakan merupa buah. Suah kawitan kita itu ada di sorga, yaitu Ida Sang Yang Diwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Sang Pencipta, Ida Sang Yang Tunggal, sesuai dengan sastranya, yaitu Ekam Ewam Aditam Brahman Tan Hana Dharma Ngerwa Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi Ida tetap satu adanya. Beliaulah Sang Yang Tunggal, Sang Pencipta, Sang Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Tahu, Maha Sakti, Mandraguna. Beliaulah kawitan kita, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu ada 3, bur, buah, suah. Nah, khusus tentang di kawitan kita di rong 3, yaitu atau rong telu atau di sanggah kemulan, yaitu rongnya ada 3, lobang itu ada 3. Itulah merupakan manifestasi yang bersemayam di sana atau melinggih di sana, yaitu manifestasi dari Ida Yang Diwasa, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Baiklah, dari awalnya kita membangun rong telu itu diawali dengan mendem dasar, yaitu dasar itu harus disurat oleh Ida Sang Meraguputus, Sang Menteri Jati, sesuai dengan sastranya, yaitu Catur Yuga Manusia Pekerti Pikukuh Gama Tirta. Itulah dasarnya bahwa Sang Meraguputus yaitu Ida Sang Trijati. Beliau yang berhak yang nyurat tur masupati atau ngurip keberadaan cetak dasar atau pada waktu kita mendem dasar itu. Jadi yang namanya cetak dasar itu adalah simbol dari Arda Nareswari, simbol dari Yoni, simbol dari Pertiwi, simbol dari Perdana, ya, simbol dari Yoni, simbol dari mikrokosmos, yaitu agar nantinya terjadi kehidupan itu merupakan metaksu,
kalau kita sebut dengan sesuai dengan ajaran agama Hindu, agar metaksu akan terjadi kehidupan, maka itu setelah mendem dasar, itu kuncinya yaitu dasarnya, baru itu bisa dibakuh. Setelah dibakuh, sudah itu kita melakukan upacara melas pas. Jadi melas pas itu yaitu sebelum dipelas pas itu diisi dengan pedagingan. Pedagangan itu, di dalam pedagangan itu yaitu sudah terisi, yaitu merupakan pancadhatu, yaitu isi, artinya itu apa yang ada di bumi ini. Jadi kurang lebih 54 macam, ada bunga, ada buah, ada emas, perak, tembaga, timah, dan yang lain-lainnya. Itulah merupakan disebut pancadhatu, yaitu jadi tentang yang namanya pedagingan itu simbol dari Arda Nareswara, simbol dari Lingga, Purusa, Makrokosmos, simbol dari Arda Nareswara. Jadi Arda Nareswara dan Arda Nareswari itu, Purusa Perdana itu, Akasa Pertiwi itu dijadikan satu, terjadilah kehidupan. Akhirnya yang bersemayam di Rongtlu itu sendiri tidak ada lain, yaitu manifestasi dari ide yang dewasa, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma itu ada tempatnya di lubang di Daksina, Wisnu itu di utara, itu di sebagai simbol dari perdana. Jadi Purusa itu simbol dari Brahma. Jadi Brahma, Wisnu, di tengah itu Siwa. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa itu menyatu, jadilah Siwa Guru. Jadi di sana juga bersemayam disebut kawitan. Kawitan kita itu yaitu Bapante, Ibunte, setelah itu di tengah Bancih. Sesuai dengan lontar gong besi, yaitu juga disebut Bapante itu Sangyang Paratma, Ibunte itu Sangyang Siwatma, di tengah Sangyang Susudatma. Jadi tentang Sangyang Paratma, Sangyang Siwatma, Sangyang Sudatma disatukan, menyatu, disebut Betara Yang Guru. Itulah kawitan kita. Jadi yang melinggih di Sanggah Kemulan itu di Rongtlu itu ada 3. Maka dari itu cita dasarnya, artinya dasar dari linggih Kemulan Taksu itu ada 1. Sudah itu tentang pedagingan itu harus 3, yaitu simbol dari Purusa, Perdana, dan Bancih, yaitu Sangyang Paratma, Sang Siwatma, Sang Sudatma. Yaitu Siwa Guru merupakan ide yang dewasa, Betara Yang Guru merupakan kawitan leluhur dewata-dewati kita. Jadi yang melinggih, yang bersemayam di Sanggah Kemulan itu sendiri tidak ada lain setelah kita melakukan pengabenan, yaitu selanjutnya disebut Atmawedana. Jadi sesuai dengan dasar sastranya Atmawedana itu, yaitu ada 6, yaitu yang disebut Ngerorasin, sudah itu disebut Ngangseng, Nyekah, Mukur, Baligyo, dan Ngeluar. Jadi yang namanya Atmawedana Ngerorasin itu, yaitu nama yang Pitara itu adalah Dewa Pitara. Kalau Ngangseng, Pitaranya disebut Yang Pitara. Jadi kalau Nyekah disebut Dewa Yang Pitara. Kalau Mukur disebut Pitrawidi. Kalau Baligyo disebut Widi Wasupitra, dan kalau Ngeluar itu disebut Acetana Pitra. Ya itulah Pitara-pitari yang melinggih di kayangan Sanggah Kemulan kita di Rongtlu itu. Ya itulah yang disebut kawitan. Ya maka itu yang namanya
yang pitara dewa yang itu jelas sesuai dengan sastranya yang melinggih yaitu di rong telu. Ya itulah untuk awalnya dari episode yang pertama ini saya menjelaskan tentang yang namanya rong telu, sanggah kemulan atau kawitan itu nantinya akan berlanjut ke episode yang kedua dan seterusnya. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Tutup Ratu Pranda untuk Pramasanti. Om Santi 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 Om. Rahajang Rahayu Sarang Santi.